Halo, anak-anak sekalian sudah bisa nyambung belum? Halo? Ya, Pak. Sudah ya? Oke, kita mulai. Ini mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke anak-anak sekalian, untuk pada pagi hari ini kita mereview materi yang esensial, yaitu ada laju reaksi. Oke, ini saya tampilkan rangkuman dari materi laju reaksi, di mana materi laju reaksi ini nanti yang perlu adik-adik sekalian kuasai. Ini ada dua tujuan pokok, oke. Ada dua tujuan pokok yang perlu adanya penekanan khusus. Di antaranya satu, oke, adik-adik bisa menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, di antaranya satu yaitu luas permukaan, yang kedua itu konsentrasi, kemudian yang ketiga itu perubahan suhu, kemudian yang keempat itu katalisator atau katalis. Oke, itu nanti yang perlu adik-adik kuasai. Oke, nanti diaplikasikan dalam bentuk kalimat-kalimat di dalam atau tabel di dalam buah soal atau mungkin permasalahan. Kemudian yang kedua, oke, tujuan yang kedua, adik-adik diharapkan bisa menentukan order reaksi. Oke, order reaksi dari order dari pereaksi dalam reaksi kimia. Oke, itu ada tujuan pokok yang tidak boleh ditawar dan harus dikuasai. Kenapa kok itu ada dua yang harus dikuasai? Karena itu yang sering keluar di dalam tes, baik di tes UTBK maupun di tes SBMPTN. Hampir semuanya bersifat analisis. Oke, berarti analisis karena soal yang angkatan sekarang itu kan harus modelnya hot. Oke, berarti adik-adik diharapkan sistem analisisnya ya agak diberi penekanan. Oke, berarti ada tujuan itu yang nanti saya jelaskan. Oke, ini saya jelaskan agak sekilas karena materi ini nanti keluar nggak begitu banyak, paling sekitar 2 soal sampai 3 soal. Oke, adik-adik harus bisa menjelaskan dua tujuan itu, ya nggak boleh, ya nggak, nanti wajib kalau nanti ada sebuah kesulitan mohon nanti ditanyakan. Tapi targetnya untuk laju reaksi ini 1 jam ke depan ini selesai. Ya, oke, kita mulai dari laju reaksi. Apa toh pengertian dari konsep laju reaksi atau kecepatan reaksi itu sendiri? Kecepatan reaksi itu dikatakan sebagai proses perubahan konsentrasi suatu zat ya, tiap satu satuan waktu. Oke, saya ulangi, proses perubahan konsentrasi sebuah zat tiap satu satuan waktu. Arti di sini saya garis bawahi, arti perubahan zat itu ada dua macam, yaitu zat pereaksi atau yang di sebelah kiri atau zat hasil yang berada di sebelah kanan. Di mana Pak arti dikatakan laju reaksi sebagai sebelah kanan? Kalau di sebelah kiri itu diartikan sebagai laju pengurangan konsentrasi suatu zat bereaksi. Misalnya ada reaksi A menjadi reaksi B. Ya, reaksi A menjadi B atau A berubah menjadi B. Itu diartikan, arti dari laju reaksi itu artinya apa? Laju pengurangan konsentrasi A atau zat yang di sebelah kiri atau pereaksi tiap satu satuan waktu. Oke, atau delta A dibagi delta T. Oke, ditambah tanda min itu artinya apa? Artinya terjadi proses pengurangan. Oke, kalau diartikan sebagai konsentrasi B gimana Pak? Kalau diartikan konsentrasi B itu artinya proses penambahan konsentrasi zat B atau zat produk atau zat yang di sebelah kanan itu tiap satu satuan waktu atau delta B per delta T. Itu arti laju reaksi. Nah, dia harus tahu ini. Oh, di sebelah kiri itu mengalami pengurangan, di sebelah kanan sebagai produk mengalami penambahan. Ya. Dan yang kedua, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Di antaranya yang pertama itu konsentrasi larutan. Konsentrasi mana Pak? Konsentrasi pereaksi atau reaktan. Ya, jadi bukan yang kanan, tapi yang pereaksi atau reaktan atau yang di sebelah kiri. Ya. Kesimpulannya, kalau konsentrasi, apabila konsentrasi suatu zat itu dinaikkan, ya, konsentrasi zat itu dinaikkan, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena
proses tumbukan antar partikel itu proporsinya atau peluangnya lebih banyak. Diambil contoh misalnya, ada dua ruangan. Yang satu ruangan dimasuki misalnya 2 anak. Ruangan yang kedua saya masuki 100 anak. Itu artinya menggambarkan jumlah komponen zat ya, atau komponen orangnya 2 sama 100. Kemudian kedua ruangan itu saya tutup. Ya, pintunya saya tutup. Kemudian saya memerintahkan dari luar, ada anakku sekalian selama 1 jam ke depan, kami mohon anak-anak sekalian silakan kamplengan atau saling bertumbukan. Nah, nanti yang saya ukur yaitu tingkat kebenjutan anak. Nah, nanti yang paling benjut paling banyak yang mana? Kalau kita lihat 1 jam kemudian, tingkat benjut yang paling banyak itu yang jumlahnya anaknya yang 100. Kenapa? Karena jumlah partikel satu dengan partikel yang lain, tumbukannya peluangnya lebih besar. Karena dia mau bergerak, dia juga nggak bisa karena jumlahnya terlalu banyak. Oke, itu kesimpulannya. Artinya, semakin besar konsentrasi suatu zat, maka kecepatan reaksinya lebih cepat karena proses tumbukan antar partikel peluangnya lebih besar. Untuk kesimpulan yang pertama tentang konsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan zat. Semakin luas permukaan zat, maka kecepatan reaksi semakin cepat. Bagaimana Pak indikator dari suatu zat dikatakan luas permukaannya besar? Suatu zat dikatakan memiliki luas permukaan yang besar itu apabila ukuran partikelnya lebih kecil. Diambil contoh, misalnya adik-adik mereaksikan suatu larutan atau suatu zat, satu dalam bentuk kristal, kristal atau bongkahan, yang kedua dalam bentuk serbuk. Kalau adik-adik amati, ambil contoh adik-adik melarutkan gula batu sama gula pasir. Sama-sama 1 kg dengan massa yang sama, nanti massa larut antara gula pasir dan gula batu itu perlu waktu yang lebih lama, yaitu yang gula batu. Jadi artinya yang gula pasir akan semakin cepat larut. Karena apa? Karena luas permukaannya lebih besar. Jadi indikator dari luas permukaan besar itu ukuran partikelnya lebih kecil. Nanti di dalam permasalahan sebuah soal itu biasanya soalnya ada pilihan, ada tabel. Anak-adik suruh analisis. Itu ada yang dalam bentuk serbuk, bentuk kepingan, kemudian ada faktor suhu, ada faktor luas permukaan, ada faktor konsentrasi. Ya, adik-adik suruh milih mana di antara pilihan berikut ini yang paling cepat menuju ke produk atau yang paling cepat reaksinya berlangsung. Oke, itu luas permukaan zat. Dan yang ketiga itu dikatakan sebagai faktor suhu. Semakin tinggi suhunya, itu kecepatan reaksinya semakin cepat. Artinya, kalau suhunya dinaikkan, proses tumbukan antar partikel itu peluangnya lebih besar. Kok lebih besar dari mana, Pak? Diperoleh karena zat itu memperoleh energi kinetik dari luar yang digunakan untuk proses tumbukan. Energi kinetik itu apa, Pak? Energi gerakan antar partikel. Siapa yang menggerakkannya, Pak? Yaitu energi panas yang berasal mungkin dari api, atau pemanasan. Dan yang terakhir yaitu katalis. Katalis itu dapat mempercepat laju reaksi atau kecepatan reaksi. Karena fungsi katalis, fungsinya sebagai penurun energi aktivasi, sebagai penurun energi aktivasi dan mempercepat terjadinya reaksi kimia. Di akhir reaksi, katalis itu dapat terbentuk kembali. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini mohon dimengerti, mohon diberi penekanan. Karena nanti soalnya bersifat analisis. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, adik-adik disuruh menentukan order reaksi. Biasanya kalau untuk menentukan order reaksi, di dalam suatu permasalahan itu ada beberapa pilihan yang sering dipakai di dalam konsep ini, yaitu dari hasil sebuah percobaan. Hasil sebuah percobaan. Nah, maka dari itu adik-adik menganalisis percobaan itu. Nah, misalnya mencari order reaksi terhadap A misalnya. Ini. Nah, ini ada percobaan seperti ini. Nah, adik-adik pada waktu misalnya memperoleh untuk mencari order terhadap H, H2 ini atau HZ ini, adik-adik mencari konsentrasi NO yang sama. Misalnya ini ambil data percobaan 1 dan 2. Ini konsentrasi NO-nya 0,6, 0,06. Nah, nanti ketemu order reaksi yang H2. Begitu pula sebaliknya.
untuk mencari orde terhadap NO, itu syaratnya konsentrasi salah satu reaksinya ambil data yang sama. Misalnya data 4 dan data 5. Nah, ini juga akan diperoleh NO ordenya berapa nanti ketemu. Kalau dilihat dari angka ini, orde NO ada ketemu 2. Orde NO ketemu 2. Sedangkan orde terhadap H2 akan ketemu 1. Akan ketemu 1. Nah nanti laju reaksinya gimana Pak? Laju reaksinya sama dengan V sama dengan K kali H2 kali NO pangkat 2. H2 itu karena ordenya 1 berarti pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian NO pangkatnya 2, ordenya 2 dipangkatkan 2. Berarti orde itu apa Pak? Orde itu sebenarnya bilangan pangkat dari konsentrasi pereaksi. Bilangan pangkat dari konsentrasi pereaksi. Ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik langsung kita masukkan ke soal. Lebih jelasnya. Kalau nanti ada sebuah permasalahan, silahkan nanti bertanya sambil berjalannya waktu. Di tengah-tengah perjalanan mengerjakan soal. Nah, adik-adik nanti bisa buka sendiri. Sudah saya buatkan rangkumannya. Rangkumannya sampai ke laju reaksi, sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini penjelasan dari saya, memang saya cukup agak singkat karena waktu dibatasi hanya pertemuan 1 jam lebih sedikit. Oke, kita aplikasi ke soal. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Bisa langsung ke soal, adik-adik sekalian. Oke, bisa. Halo. Siapa? Bisa ya? Nanti sambil saya jelaskan di soal, konsep-konsep tadi. Oke, soal nomor 1. Pada reaksi P plus Q menjadi R dan S. Artinya P dan Q itu sebagai pereaksi. R dan S sebagai produk reaksi. Kalau diartikan seperti pengertian konsep reaksi tadi, atau laju reaksi tadi, atau kecepatan reaksi tadi, itu artinya apa? Artinya, di dalam soal nomor 1 ini terjadi proses pengurangan P atau Q atau penambahan terhadap R atau penambahan terhadap S. Tiap satu satuan waktu. Jadi jawaban yang paling betul mana deh? Option ini. Terjadi proses pengurangan konsentrasi P dan Q tiap satu satuan waktu, atau terjadi proses penambahan R atau S tiap satu satuan waktu. Jawabannya yang betul yaitu yang C. Ini mengartikan tentang konsep pengertian kecepatan reaksi. C. Nomor 2. Nomor 2 itu tentang tujuan yang kedua, itu menentukan orde reaksi dalam reaksi. Yang diminta di dalam soal ini persamaan laju reaksinya. Syarat untuk menentukan persamaan laju reaksi, adik-adik mencari orde terhadap A dan orde terhadap B2. Terhadap B2, karena A dan B2 sebagai pereaksi. Saya tanya, bagaimana menentukan orde A? Syarat untuk menentukan orde A, itu syaratnya konsentrasi B harus sama. Konsentrasi yang B yang sama, yang data berapa Mas? Konsentrasi B yang sama yaitu data 1 dan data 2. Itu kan 0,5 sama 0,5. Kita mencari orde terhadap A. Berarti berapa sama dengan? Konsentrasi A1 dibagi konsentrasi A2 dipangkatkan ordenya. Tadi orde itu saya bilangkan pangkat dipangkatkan ordenya misalnya itu X, jadi pangkat X sama dengan, kalau kita ngambil data 1, 2 berarti V-nya juga data V1, 2. V sama dengan V1 per V2. Di A tadi 0,5 dibagi 1 ketemu setengah pangkat X, lajunya 1,5 dibagi 3 juga setengah X. Berarti artinya A berorde berapa? A berorde berapa? Setengah pangkat X sama dengan setengah. Berarti X-nya berapa? 1. Berarti artinya A sudah ketemu orde 1. Oke. Sekarang A sudah ketemu orde reaksi atau tingkat reaksi A ketemu 1.
Sekarang kita mencari yang B2. Nah, syaratnya untuk mencari order reaksi B2 itu data A sama. Yaitu data berapa? Yaitu data 2 dan data yang ketiga. Oke, karena satu-satu. Sekarang ambil data B2 dan B3. 0,5 dibagi 1, pangkatkan ordernya misalnya Z. Sama dengan V2 per V3. V2 ketemu 3, V3-nya ketemu 3. Berarti persamaan terakhir, setengah pangkat Z sama dengan 1. Berarti Z-nya berapa? Saya ulangi, setengah Z sama dengan 1. Z berapa? 2. Matematikanya setengah pangkat Z sama dengan 1. Z-nya berapa? Oh, setengah pangkat. 0, Pak. 0. Karena bilangan 0. nggih, 0. Karena bilangan dipangkatkan 0 kan 1, nggih. 0. Kalau 0 berarti order terhadap B 0 nggih. Order terhadap A ketemu 1. Bagaimana persamaan laju reaksinya, Pak? Ya tinggal masukkan V sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu kan bilangannya berapa? 1. Berarti persamaan yang betul yang mana? Halo? 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 Yang mana dek jawabannya? Iya, itu yang E. V sama dengan K kali A. Karena B-nya pangkat 0. Tadi dianggap bilangan itu 1. Ini yang sering keluar modelnya begini deh. Seperti nomor 2 ini agak saya beri porsi agak banyak. Nomor 3 sama, monggo. Siapa pengen nyoba nomor 3? Menentukan order reaksi total. Karena ini diminta tidak meminta order NO atau Cl2, meminta order reaksi total. Monggo, untuk mencari order terhadap NO, syaratnya Cl2 datanya sama. Data berapa yang sama, Dek? Halo? Halo? Monggo, dihitung dulu. Monggo. Halo? Berapa, Dek, ketemunya ordernya? Order terhadap NO dulu. Ngambil data berapa yang sama? Itu datanya ada ralat dikit nggih, yang 3 di percobaan Ada yang sama. itu, yang percobaan yang ketiga itu tidak 0,05 nggih, tapi 0, yang percobaan 1 yang CL2 nggih, itu 0,05. Oke, 0,05. Kemudian yang ketiga juga 0,05 sama 0,15. Oke, monggo. Berapa order terhadap NO yang sudah ketemu? Ambil data berapa? Ambil data 12. 12 ya. Yang mencari NO dulu, mencari NO. Ambil data 13. Order terhadap NO. 1 dan 3, Pak, yang sama. 1 dan 3 berapa? 0,015. Yo. Itu angkanya diralat, tidak 0,05 nggih, 0,05 semuanya. Nggih, 0,05.
Oke, saya ralatkan sini 0,05. Monggo. Data 13. Berapa ketemunya? Tiga. Dua. Data? Berapa ketemunya? Ordernya totalnya? Dua. 2 atau 3? 2 atau 3 deh. Ya mencari order NO dulu. Saya bimbing dari sini. Order NO mencari data CL yang sama. 13. Berarti 0,05 dibagi 0,05 dibagi 0,15 pangkat X sama dengan 1/9. 1/3 sama dengan 9. Berarti NO ketemu berapa ordernya? 2 nggih? 2. Kemudian yang CL2. Syaratnya datanya sama 1, 2. Berarti 0,05 dibagi 0,15 sama dengan 1/3. Berarti ketemu 1. Berarti ordernya tadi ketemu 2, 1. Yang 1 ketemu 1. Berarti total order totalnya ada di 3. Oke, itu yang D. Berarti X plus Z. 3. Jawabannya D. Oke, nomor 4. Nomor 4. Untuk reaksi A plus B menjadi C diperoleh data sebagai berikut. Datanya bla 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 itu. Kamu disuruh menentukan harga K-nya. Nah, syaratnya juga sama, mencari order terhadap A dan mencari order terhadap B. Mencari order A dulu. Ambil data 1, 2. Berarti setengah pangkat X sama dengan 1/4. Berarti X-nya ketemu 2. Berarti order A itu 2. Oke, data 1, 2. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, mencari order terhadap B. Ambil data berapa? Data 2 dan 3. 0,2 dibanding 0,4 pangkat Z sama dengan 8 dibagi 16. Berarti setengah sama dengan setengah pangkat Z sama dengan setengah. Berarti Z sama dengan 1. Berarti order A pangkatnya 2, order B pangkatnya 1. Berarti persamaan reaksinya atau laju reaksinya sama dengan V sama dengan K, A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, yang diminta di sini menentukan K. Coba Adik ngambil salah satu data yang data nomor 1. Ya, data yang nomor 1 coba. Ya. Berarti V 1 sama dengan K 1 kali A pangkat 2 kali B pangkat 1 atau B. Ya, dimasukkan. V1 kan 0,02. K-nya dicari K. Kemudian yang A itu kan 0,01 kuadrat, berarti ketemu 10 pangkat min 4. Dan yang satunya lagi 0,2 pangkat 1, ketemu 2 10 min 1. Berarti K sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Ketemu 10 pangkat 3. Berarti K-nya ketemu 1000. Di jawabannya yang A. Oke. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat di pembahasan saya di belah bawah nanti. Oke, ini nomor 4. Ya, order terhadap A 0,01 pangkat X 0,02. Oke. Sama dengan 0,02 0,08. Setengah pangkat X sama dengan 1/4, X sama dengan 2. Order B 0,02 dibanding 0,04 pangkat Z sama dengan 0,08 dibagi 0,16. Setengah pangkat Z sama dengan setengah Z 1. Baru dimasukkan V sama dengan K 0,01 kuadrat kali 0,2 pangkat 1. Dimasukkan itu ketemu 10 pangkat 3 atau 1000. Ya. Nomor 4. Nomor 5, menganalisis data. Monggo, siapa yang pengen nyoba? Faktor apa yang mempengaruhi data 1 dan data 4?
Data 1 dan data 4. Data 1. Apa? Ada data 1 sampai data 5 berdasarkan Permukaan. luas permukaan, nggih. Karena itu kelihatan sekali, itu yang nomor 1 serbuk, yang nomor 4 kepingan, nggih, atau batangan, nggih. Jadi 1 dan 4 itu yang berpengaruh dalam reaksi tersebut, yaitu luas permukaan zat. Oke, nomor 6. Monggo. Tadi sudah saya jelaskan tentang kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Monggo. Apa? Nomor 6. Halo? D, Pak. Energi kinetik. Oke, memperoleh energi kinetik dari luar, nggih, atau pemanas untuk membantu proses tumbukan antar molekul bereaksi, nggih. D, nomor 7. Nah, nomor 7 perlu digarisbawahi, ini agak menganalisis, nggih. Laju reaksi dari suatu reaksi gas ditentukan sebagai berikut. V sama dengan K kali CO kali NO2, masing-masing bilangan pangkatnya 1. Bila volume pereaksi atau gas-gas yang bereaksi itu tiba-tiba diperkecil, okay, menjadi setengah kali semula dari volume semula, maka laju reaksinya menjadi berapa kalinya? Adik-adik tinggal memasukkan. Hati-hati. Faktor volume itu berbanding terbalik terhadap konsentrasi. Okay. Faktor volume berbanding terbalik terhadap konsentrasi. Kenapa berbanding terbalik, Pak? Lah konsentrasi itu kan mol per volume. Oke, monggo itu diperkecil menjadi setengah kalinya. Maka kecepatan reaksinya akan jadi berapa kalinya? Silahkan, monggo. Dihitung. Berapa? Kalau nggak dihitung langsung bisa, karena apa? Karena ordernya kan 1, bilangan itu sendiri. Yuk, dihitung dulu berapa. Kalau enggak nanti saya bantu. Temu berapa? Halo? Temu berapa, Mas, Mbak? Halo? Halo, sudah bisa belum? Mas Kamal, sudah ketemu belum, Mas Kamal? 4, Pak. Ketemu 4, nggih, 4, nggih. Kenapa 4, Mas? Asumsi gini, nggih. V, asumsi bilangan paling sederhana 1 itu aja, nggih. V sama dengan 1 kali 1, ketemu 1, nggih. Oke, asumsi bilangan yang paling sederhana 1 aja. Kemudian yang kalau diperkecil menjadi setengahnya, berarti artinya apa? V sama dengan 1 dibagi setengah kali 1 dibagi setengah. Setengah-setengah kan jadi setengah kali setengah kan jadi seperempat toh. Seperempat naik ke atas jadi 4, nggih. Menjadi 4 kalinya, nggih. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Tadi sudah jelaskan di depan. Pernyataan yang benar tentang katalisator. Fungsi katalisator itu ada 2 macam. Yang pertama, mempercepat laju reaksi. Yang kedua apa, Mas? Apa? Yang kedua. Halo, monggo. Yang kedua apa fungsinya? Halo? Energi aktivasi. Yaitu menurunkan energi aktivasi, ya. Menurunkan energi aktivasi. Oke, jawabannya yang betul yaitu yang C. Oke, nomor 9. Nomor 9. Masih data percobaan tentang laju reaksi. Adik-adik disuruh menentukan order reaksi totalnya. Terutama yang diminta dalam soal ini order reaksi P.
Artinya untuk mencari orderasi B, adik-adik mencari data, yaitu data B harus sama. Oke, B harus sama. Data berapa Mas yang B yang sama? Data berapa B yang sama? Data 2 dan data 3. Oke, data 2 dan data 3. Oke. Bagaimana perbandingannya? Ya dimasukkan. Kalau kamu ambil data 2 dan data 3, berarti 2 0,2 dibagi 0,1, oke. Pangkatkan X sama dengan 19,8 kali 10 pangkat min 4 dibanding 19,8 kali 10 pangkat min 4, gitu ya. Kemudian 2 pangkat X sama dengan 1. Oke, 2 pangkat X sama dengan 1. Berarti X-nya ketemu berapa? 0. 0. Kalau dia tuh X-nya ketemu 0, bagaimana grafik order reaksi 0? Mana order reaksi 0-nya? Order reaksi 0 itu gimana tuh Pak? Kalau reaksi 0 kan bilangan kan itu sendiri konstan. Jadi order yang betul yaitu order gambar yang mana? A. Gambar yang A, nggih. Kalau gambar yang C itu order 1. Kalau yang B itu order negatif 1. Kemudian yang D itu order 2. Nggih. Kalau E itu tidak ada. Oke, jadi yang betul jawabannya yaitu yang A. Oke. Nomor 10, menghitung kembali. Nomor 10. Ada reaksi A menghasilkan zat hasil, di mana persamaan kecepatan reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A. Berarti artinya A itu berorder 1. Jika konsentrasi dinyatakan dalam mol per liter, mol per liter atau mol L-1, maka satuan dari K itu apa? Nah, jadi tinggal masukkan rumusnya gimana Pak? Ya V K kali A. V itu apa? V itu satuannya apa V? Mol per liter kali sekon. Karena molar per detik. Atau mol per liter kali detik. Boleh. Sama dengan K dicari. Lah konsentrasi itu apa konsentrasi? Mol per liter. Atau molar. Oke, kalau di kecepatan itu molar per detik, kemudian K-nya dicari, itu konsentrasi A molar per itu molar toh. Berarti artinya K sama dengan molar per detik dibagi molar. Ketemu berapa, Dek? Oke, K sama dengan molar per sekon kali per molar. Molar itu mol per liter. Ketemu berapa? Yuk, yang sudah bisa ketemu berapa? Halo? Halo? Sepersekon, Pak. Sepersekon. Oke, jawabannya yang B, sepersekon, atau seperdetik, Untuk penyelesaiannya itu, tadi, Nomor 11. Nomor 11, monggo. Itu pakai yang paling cepat pakai deret. Sistem deret. Setiap kenaikan suhu 10 derajat menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu awal itu 20 derajat, reaksi berlangsung 12 detik atau 12 menit, maka laju reaksi pada suhu 50 berapa? Silakan pakai deret. Ketemu berapa? Itu kan menjadi, kalau ditanyakan waktunya kan berarti menjadi sepersetengahnya, karena kan kecepatannya kan 2 kali. Karena V terhadap T kan berbanding terbalik. Pakai deret ketemu berapa? Monggo dicoba dulu. Kalau tidak, saya warai caranya. Monggo tak coba dicoba dulu anak-anak, ketemu berapa dulu. Nanti untuk yang lain bisa melihat di pembahasan. Monggo. Halo, ketemu berapa Mas? Ini cepet loh, nggak rapi.
Yang sudah ketemu berapa? Oh, belum. Nah, pembahasannya gini, ya. Nah, ini 10, nomor 11, ya. Pada waktu suhu 20 derajat, ya, suhu 20 derajat, itu kecepatannya kan butuh waktu 12 menit. Ini 12. Nah, dia naiknya selisihnya tiap 10, berarti dari suhu 20, 30, 40, 50. Yang diminta kan 50. Kalau dihitung 30 berapa, Pak? Setengahnya dari 12, 6. Ini setengahnya lagi 3. Setengah lagi setengah. Jadi pada suhu 50 itu hanya butuh waktu 1,5 menit. Oke. Jadi jawabannya di sini yaitu yang B, oke. Pakai deret, oke. Pakai sistem deret. Kalau V-nya 2 kali, T-nya menjadi setengah kali. Tapi kalau V-nya 5 kali, Pak. Kalau V-nya 5 kali, ya T-nya menjadi 1/5-nya. Kan antara V sama T berbanding terbalik. Oke, itu. Paham ya? Halo? Oke, nomor 12 kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Menentukan order reaksi kembali. Oke, untuk mencari persamaan laju antara A dan B, itu dicari dulu order A dan order B. Order A, syaratnya B data sama. Ambil data 1 dan data 2. Oke, data 1 dan data 2. Berarti 0,5 dibagi 1 pangkat X sama dengan 1,5 dibagi 3. Berarti A-nya berorder 1. Oke, A-nya berorder 1. Kemudian mencari order B. Ngambil data A yang sama, yaitu data 2 dan data 3. Artinya B berapa sama dengan 0,5 dibagi 1 pangkat Z sama dengan 3 dibanding 3. Sama dengan 1. Berarti order B ketemu setengah pangkat Z sama dengan 1. Berarti Z ketemu 0. Berarti persamaan lajunya gimana? Karena B order 0 berarti ada asumsi bilangan di pangkat 0 kan 1. Berarti V-nya berapa nanti? V sama dengan K kali A. Oke. Jadi jawabannya yang E. Nomor 13. Nomor 13 sama seperti soal nomor 11 tadi. Oke. Ketemu 3. Nomor 14 sama seperti tadi deret tadi. Lajunya ini 20 sama jadi 50. Jadi setengahnya di posisi 50 ketemu setengah. Nomor 15, monggo sekarang menganalisis nomor 15. Suatu reaksi dengan persamaan V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B. Itu artinya A berorder 2, B berorder 1. Nah, konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 4 kalinya atau diperbesar menjadi 4 kali dari semula. Bagaimana persamaan lajunya menjadi berapa kalinya? Monggo. 64 kali. Berapa? 64. Oke, 64 kalinya. Itu artinya sama dengan V, sama dengan K. 4 pangkat 2 itu 16 dikalikan 4. Oke, berarti menjadi 64 kalinya. Oke, anak-anak sekalian, ini soal yang sering keluar di dalam tes, yang materi laju reaksi. Dari melihat data tadi, berarti ada itu sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan. 1, di laju reaksi itu yang sering keluar, 1, menentukan order reaksi. Dan seputarnya itu artinya kalau laju reaksi ditanya, berarti hubungannya dengan persamaan laju reaksi. Nah, untuk menentukan persamaan laju, syaratnya order harus tahu dulu. Itu yang pertama, itu nggak boleh ditawar, wajib harus bisa. Nanti soal yang sering dikeluarkan juga modelnya tabel.
Dan yang kedua yaitu menentukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi. Ada faktor suhu, tapi yang sering keluar di sini itu seperti tabel tadi, yang mempengaruhi luas permukaan, atau suhu, atau konsentrasi, atau katalis. Oke. Itu materi-materi yang dominan atau esensial atau penting, oke, di dalam materi kecepatan reaksi. Oke. Mungkin monggo dari adik-adik sekalian mengamati soal 1 sampai soal nomor 15, okay. Itu ada kesulitan atau pengen bertanya, silahkan saya tunggu karena waktunya masih sekitar 12 menit. Silahkan, monggo untuk diskusi mengambil kesimpulan dari laju reaksi. Monggo. Monggo, silakan yang pengen bertanya, monggo. Tidak ada? Paham? Anak-anak sekalian? Paham? Ada yang pengen bertanya enggak? Monggo dari sekian anak. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah, saya kira ini dulu. Oke. Nanti untuk besok hari Selasa malam, oke, untuk kecepatan reaksi saya kira tidak begitu sulit karena memang tujuannya hanya dua itu yang sering keluar dan model soalnya juga itu terus. Oke, untuk tujuan yang hari Selasa besok kita menerangkan atau mereview materi penting yang berikutnya yaitu menentukan harga kelarutan dan hasil kelali kelarutan beserta proses pengendapan. Ya. Proses pengendapan. Nah, nanti setelah itu kita review totalitas karena yang penting-penting sudah saya sampaikan. Nah, masukan kemarin ikatan kimia sama redox kemarin, nggih. Nanti redox itu langsung ke aplikasi. Ikatan kimia nanti juga langsung aplikasi, cuma nanti agak saya beri porsi soal lebih banyak sambil nge-review soalnya, ya. Untuk besok Selasa kita masih materi dulu itu tentang KSP, konsep pentingnya, ya. Nanti di KSP itu ada dua macam tujuan yang penting juga, yaitu menganalisis suatu pencampuran itu mengendap atau tidak, dan yang kedua menentukan harga KSP atau hasil kali kelarutan. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, monggo saya tunggu. Ada yang mau bertanya enggak? Monggo silahkan untuk kecepatan reaksi sebelum saya tutup. Monggo, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk materi kecepatan reaksi saya kira cukup sekian dulu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama, Mas. Terima kasih, Pak. Oke.